Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan aktivitas kita pagi ini. Untuk selanjutnya hari ini tepat jam 10 waktu Indonesia Tengah kita akan melaksanakan pembelajaran materi IPS kelas 8, khusus kelas yang saya ajar kelas 8A sampai kelas 8F. Setelah minggu lalu anak-anakku sekalian melakukan penilaian tengah semester, atau mungkin lebih familiar bagi kalian adalah mid semester, dan beberapa minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari materi mobilitas sosial. Hari ini anak-anakku sekalian kita lanjut ke materi berikut, yakni pluralitas. Dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau diharapkan setelah kalian belajar hari ini. Kalian diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anakku sekalian mampu menganalisis pengertian pluralitas. Dalam buku ini, buku siswa kelas 8, ada dua pengertian pluralitas yang termaktub di dalam buku ini. Tapi saya juga menginginkan untuk anak-anakku sekalian kalau bisa mencari referensi sumber lain, agar kalian betul-betul mendapatkan banyak referensi sumber dan itu dibaca, sehingga kalian bisa menganalisis sampai kepada uraian-uraian terkecil daripada pengertian pluralitas. Ya. Kalau di dalam buku ini termaktub di dalam buku ini, tercatat dalam buku ini pengertian pluralitas ada berbicara tentang keragaman atau kemajemukan, dan ada pengertian secara bahasa yakni multikultural. Ya, silakan anak-anakku analisis pengertian pluralitas dari berbagai sumber, termasuk dari buku ini atau dari internet atau Google atau YouTube. Silahkan. Yang kedua, anak-anakku saya minta juga kalian untuk menganalisis pengertian kebudayaan, pengertian budaya atau kebudayaan. Saya minta karena di dalam buku ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian kebudayaan. Saya juga minta anak-anakku membandingkan beberapa pengertian dari ahli tentang kebudayaan dari buku ini. Dan kalau bisa anak-anakku cari informasi lain dari internet kah atau ada buku lain yang membahas tentang pengertian kebudayaan, agar kalian betul-betul dapat menarik kesimpulan atau kalian dapat betul-betul menguraikan apa sih maksud dari kebudayaan itu. Ya, silahkan. Jadi anak-anakku hari ini saya tidak akan memberikan informasi mengenai pluralitas itu adalah pengertiannya ini. Silahkan. Saya ingin anak-anakku sekalian, anak-anakku sendiri yang menemukan itu pengertian. Sama juga dengan kebudayaan. Saya mau anak-anakku sendiri yang menemukan pengertian dan menganalisis sampai mengambil kesimpulan, sampai menguraikan bagian-bagian pengertian pluralitas ataupun kebudayaan itu dari yang umumnya sampai kepada yang kecil. Kalau mungkin bahasa ilmiahnya dari materi bahasa Indonesia, mungkin bisa ditarik kesimpulan dari premis mayor ke premis minor, seperti itu barangkali.
Itu yang kedua, tujuan pembelajaran kedua. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga adalah kalian diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk daripada pluralitas yang ada di Indonesia. Saya kasih sedikit contoh. Di Indonesia itu pluralitas atau keragaman yang ada di Indonesia itu ini terlihat dari nomor satu, keragaman agama atau perbedaan agama, keragaman atau perbedaan budaya, keragaman atau perbedaan suku bangsa, dan ada yang ketiga, ini kualitas penduduk. Dari Penggerakan Nasional sebenarnya ini maksudnya keragaman atau perbedaan pekerjaan, ya. Jadi bentuk pluralitas atau keragaman di Indonesia paling tidak kita bisa lihat 4 poin ini. Keragaman atau perbedaan agama, keragaman dan perbedaan budaya, keragaman dan perbedaan suku bangsa, keragaman atau perbedaan mata pencaharian atau pekerjaan. Ya. Itu untuk hari ini 3 tujuan pembelajaran. Nanti minggu depan karena saya lihat ini sudah bulan November, rencana mungkin bulan Desember sudah penilaian akhir semester. Pas ya, penilaian akhir semester. Jadi mungkin kita hanya tinggal 3-4 kali pertemuan lagi baru kita masuk ke penilaian akhir semester ganjil. Minggu depan insya Allah ini yang akan kita bahas potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Untuk perbedaan mengidentifikasi bentuk-bentuk pluralitas di Indonesia, keragaman yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya ini materi-materi sudah kita pelajari pada kelas 7 kemarin tentang perbedaan agama. Kemarin kita kelas 7 sudah belajar lembaga-lembaga agama. Ada mulai dari Hindu, Buddha, Islam, Katolik dan Protestan. Ya. Itu sudah dipelajari kelas 7. Kita hari ini tinggal mengulang bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia. Saya ingatkan kembali, di Indonesia agama yang besar di Indonesia tidak ada satupun agama itu yang lahir di Indonesia, tidak ada. Semuanya adalah agama yang datang di Indonesia. Termasuk juga sebenarnya suku bangsa. Nenek moyang kita. Kelas 7 kita kemarin belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pendapat yang kuat itu adalah nenek moyang kita itu berasal dari Proto dan Deutero Melayu. Meskipun pada hakikatnya sebelum Proto dan Deutero Melayu mendiami wilayah Indonesia, sudah ada suku bangsa yang diyakini warga asli dari Indonesia, yaitu suku bangsa Veda. Tetapi suku bangsa Veda pun diyakini itu suku pendatang, bukan lahirnya di Indonesia. Suku yang datang, dia dari ras yang lain. Dia dari ras Negro kalau tidak salah. Dilihat dari ciri-cirinya. Oke, itu saja anak-anakku sekalian 3 tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian yang terakhir, saya tambah 1 tujuan pembelajaran tentang budaya. Saya ingin anak-anakku juga mengidentifikasi bentuk-bentuk atau wujud daripada kebudayaan. Ada di dalam buku ini, ada 3 wujud kebudayaan. Wujud itu ya yang nampak. Budaya kita bisa lihat berwujud dari 3 hal ini. Silahkan anakku buka bukunya, baca bukunya untuk mendapatkan itu. Kalau bisa dari sumber lain juga, dari internet, boleh lebih lengkap lagi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Catat baik-baik. 1, kalian mampu menganalisis pengertian pluralitas. Yang kedua, anak-anakku sekalian mampu menganalisis pengertian kebudayaan. Yang ketiga, anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pluralitas atau keragaman yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, anak-anakku sekalian bisa mengidentifikasi bentuk ataupun wujud
daripada kebudayaan. Saya minta kalian, anak-anakku sekalian, baca materi ini di buku siswanya. Silahkan baca sampai tuntas, sampai ke perbedaan atau keragaman pekerjaan di Indonesia. Nanti beberapa menit setelah membaca buku ini, saya ingin anak-anakku sekalian setelah ini saya akan mengupload tugasnya untuk dikerjakan. Saya kira itu saja. Selamat bekerja. Nanti akan saya buka pelajaran juga melalui voicemail di WA. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga diri, keluarga, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.